Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Aji di SIP Channel ya. Seperti ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Oke, kali ini kita akan membahas pembahasan KSN IPA tahun 2020 bagian fisika aja. Jadi nanti kan ada biologi sama fisika tuh. Fisika dimulai dari nomor 26 sampai dengan 50. Langsung saja soal nomor 26. Besaran fisis berikut memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok kecuali. Berarti kita mencari besaran fisis yang berbeda ya dengan besaran pokok. Oke, jadi kalian harus masih mengingat apa aja besaran pokok. Jadi ada 7 ya. Apa aja? Masih ingat gak? Jiwa SMP. Oke ya, jadi sekali lagi jiwa SMP. Jiwa SMP. Oke ya. Ini adalah jumlah zat. Kemudian ini adalah intensitas cahaya. W adalah waktu. A adalah arus listrik, yang mana lebih tepatnya adalah kuat arus listrik ya. S adalah suhu. Kemudian M adalah massa dan P adalah panjang. Oke, kita cek. Nah, gaya tarik bumi namanya gaya tarik bumi ya. Kan ada kata-kata gaya udah pasti ini adalah gaya atau Newton. Apakah ada di besaran pokok ini? Tidak ada. Berarti ini salah satu kemungkinan jawabannya. Perpindahan. Loh, Kak, di sini juga nggak ada perpindahan. Oke, perpindahan misalkan kalian berpindah sejauh 2 meter yang diukur apanya? Perpindahan itu. Meter itu panjang. Jadi perpindahan ini sama aja dengan panjang. Seperti itu. Oke, tinggi badan. Tinggi badannya kalian misalkan 165 cm, Kak. Nah, senti itu satuan apa? Satuan panjang juga. Makanya tinggi badan itu sama aja dengan panjang. Umur bintang, tahun cahaya biasanya. Tahun itu satuannya apa? Waktu. Berarti umur bintang itu adalah waktu. Maka jawabannya adalah yang A. Seperti itu aja ya. Langsung next. Oke, berikutnya soal nomor 27, suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah ada 30 derajat Celcius, 40 derajat Reaumur, 90 derajat Fahrenheit, dan 300 Kelvin. Jadi sebenarnya cara yang paling manual yaitu dijadikan ke satu derajat. Misalkan nih, 30 derajat Celcius berarti Reaumur, Fahrenheit, Kelvin dijadikan Celcius semua. Nanti akan ketahuan mana yang paling besar, mana yang paling kecil gitu ya. Tapi ada cara untuk meringkas, jadi untuk menghemat jawabannya. Jadi kita bagi ada Celcius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Oke, Celcius titik didihnya 100, kemudian titik bekunya adalah 0. Reaumur 80, titik bekunya 0, Fahrenheit 212 dan titik bekunya adalah 32. Ini 373 dan di sini 273. Oke ya, kalau mau tahu rentangnya itu apa sih? Kak, ya jarak antara titik beku ke titik didihnya. Ini ada 100 rentangnya. Ini rentangnya ada 80. Ini rentangnya ada 180. Ini 273 sampai 373 berarti 100. Nah, kita bisa mencari titik tengahnya. Nah, dengan di sini kita bisa mencari titik tengahnya. Ya, kita bisa mencari titik tengahnya. Tengah-tengahnya 100 kan 50, berarti ini tengah-tengahnya adalah 50. Kemudian 80, tengah-tengahnya 40, berarti titik tengahnya ada 40. 180, tengah-tengahnya adalah 90, karena mulainya 32, berarti 90 ditambah 32. Berapa jadinya 90 tambah 32? 122. Nah, 100 tengah-tengahnya 50 berarti 273 karena mulainya 273 ya ditambah 50 jadinya adalah 323. Oke, jadi kita bisa ngecek tuh. Celsius ada di 30 berarti posisinya kan di bawah tengah-tengah ya. 30 ada di bawah tengah-tengah. Reaumur tepat di tengah-tengah. Oke, Fahrenheit ada di bawahnya juga tengah-tengah. Kemudian siapa itu Kelvin 300 ada di tengah-tengah. Berarti siapa yang paling tinggi? Ya Reaumur. Kenapa? Karena 30 derajat Celcius itu di bawahnya tengah-tengahnya tadi.
Fahrenheit 90 juga di bawahnya tengah-tengahnya tadi. Kemudian 323 juga di bawah, yang 300 juga di bawah 323 berarti di bawah tengah-tengah tadi. Jadi posisinya di sini, yang ini pas di tengah-tengah, ini di bawah tengah-tengah, ini juga di bawah tengah-tengah. Maka kita langsung ambil jawaban yang B. Seperti itu saja ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal KSN kalian juga perlu cara-cara yang lebih cepat untuk menghemat waktu karena nanti ada soal hitungan yang agak panjang. Oke, next nomor berikutnya. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner atau diam ya, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang titik-titik laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Oke ya, di dua batang homogen, kakak ulangi lagi, dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama. Jadi misalkan ada dua batang itu beda temperaturnya seperti ini, sama. Nah, misalkan di sini kok 20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius, di sini pun juga sama, 20 derajat Celcius, di sini juga 50 derajat Celcius, seperti itu. Oke ya, jadi yang ada laju aliran kalor itu kan konduksi ya. Rumusnya konduksi apa sih Kak? Jadi H laju aliran kalor atau ditulis Q per T. Jadi kalor yang mengalir tiap waktu, H itu laju aliran kalor ada di konduksi ini rumusnya ya. Konduksi itu adalah perpindahan kalor yang memerlukan medium, kemudian tanpa disertai perpindahan materi. Nah, H sama dengan Q per T ini rumusnya adalah K A delta T per L. Oke ya, kemudian di soal tadi dikasih tahu beda temperaturnya tetap 20 sama 50, 20 sama 50 berarti misalkan ini batang 1, ini batang 2 ya berarti delta T1 sama dengan delta T2. Oke, kemudian bahan dan luas penampang kedua batang sama. Oke, berarti A1, A2-nya sama. Bahannya sama, berarti ya K1 sama dengan K2. Oke, ini sama, sama, sama. Artinya apa? Yang beda kan L-nya saja. Sedangkan H dengan L itu berbanding terbalik. Loh, kok bisa Kak? Kenapa? H ada di atas, L ada di bawah. Oke ya. Jadi kita mencari langsung hubungannya antara H dengan per L. Berbanding terbalik ya. Ini berbanding terbalik. Artinya apa? Kalau semakin panjang berarti hanya semakin kecil. Kalau semakin pendek hanya semakin besar. Jadi kalau berbanding terbalik nilai L makin besar hanya semakin kecil. Nilai L semakin kecil hanya makin besar. Seperti itu ya. Jadi pada laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, yang L-nya panjang berarti hanya lebih kecil. Kurang dari. Seperti itu ya. Yang lebih panjang berarti hanya nanti kurang dari yang lebih pendek. Oke, next soal berikutnya. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi yang tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 menjadi 23. Jika koefisien muai panjang besi sekian, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut yang paling mendekati adalah. Oke, kita tulis diketahui panjang awalnya ya, 396 meter. Kemudian delta T penurunan suhunya dari 31 menjadi 23. 31 min 23 berapa itu? 8. Kemudian koefisien muai panjang besi atau alfanya 12 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kita mencari perubahan tinggi berarti delta L ya. Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Tinggal dikalikan semuanya berarti ya 396 dikali 12 kali 10 pangkat min 6 dikali 8. Oke, berapakah hasilnya? Oke, jadi langsung saja ini ya kan gini nih. Angkanya kan 4 semua ya. Ini angkanya 4 semua, berarti kita cari yang mendekati, maksudnya ini nggak perlu dihitung lebih
detail. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini aja. 392 dikali 12 itu sekitar berapa ribuan gitu. Tapi kalau susah nggak apa-apa sih, gini aja deh. 396 sorry, dikali 12 kan kali 6 kali 2 12 tambah 1 9 kali 2 18 19 ada 1 3 kali 2 6 ada 1 7 6 9 3 dikali 2 yang ini 5 ini 7 di sini 4 4752 kemudian dikali dengan 8. Nah, ini tadi ditambah ya kalau yang ini. Nah, kalau yang ini dikali lagi. 2 kali 8 16, 5 kali 8 40, 41, 7 dikali 8 berapa anak-anak? 56 ya, 56 sama 4 0 berarti 6 4 kali 8 32 berarti 38 38016. Oke. Jadi kita jawab 38016 dikali 10 pangkat min 6. Oke, kita masukkan nih berarti kan pangkat min 6 ya, berarti 1 2 3 4 5 6 artinya 0,038 atau 0,04 meter. Nah, 0,04 meter itu berapa? Ya berarti 4 cm. Jawab saja 4 cm. Oke, next. Sebuah bola logam bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kg air. Kalor jenis logam itu 420 dan kalor jenis air 4200. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut adalah, oke, kita tulis massa bola logam itu dianggap massa 1 ya. Massa 1 500 gram atau 0,5 kg. Kemudian massa jenis logam C1 berarti 420 ya. Kemudian M2 itu air 1 kilo. Berikutnya adalah kalor jenis air C2 4200. Oke. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, berarti T1 sama dengan 2 kali T2. Pertanyaannya adalah suhu campuran, berarti ini termasuk yang suhu tinggi logamnya. Loh, kenapa Kak kok suhu tinggi dia? Ini yang suhu rendah. Ya karena suhunya logam 2 kali suhu air, seperti itu ya. Oke, lanjut kita kerjakan langsung saja. Berarti pakai azas black kalau dicampur-campur seperti itu. Q lepas sama dengan Q terima. Langsung masukin Q lepas suhu tinggi M1C1 delta T 1, yang ini M2C M2C2 delta T2. Oke, M1 0,5, ini 420 karena dia melepas, artinya suhunya itu dikurang suhu campuran gitu ya. Jadi kalau ada 3 suhunya, misalkan suhu tinggi itu kan paling besar, yang di tengah suhu campuran, yang akhir adalah suhu rendah. Berarti kalau delta T yang ini ya berarti suhu tinggi min suhu campuran. Kalau delta T yang sebelah sini berarti suhu campuran dikurang suhu rendah. Nah, ini nggak boleh kebalik. Berarti kita masukkan. Oke, kita ganti aja langsung. TC, kayak TC, atau ini kita ubah juga boleh. Maksudnya bagaimana sih Kak diubah? Kan T1 itu 2 kalinya T2 ya, berarti T1 sama dengan 2, T2 sama dengan 1. Karena T1 2 kalinya T2, gitu aja langsung. Jadi ini ya 2 min TC sama dengan M2-nya 1, 4200. Yang ini berarti dibalik, TC min 1. Oke, dicoret ya, coret. Di sini 1, di sini 10. Coret lagi. Coret, berarti di sini 1, di sini 2. Oke, 1 kali 1 1, kalikan ini ya berarti 2 min TC. Ini 20 berarti 20 TC min 20. Pindah ruas 21 TC, pindah ruas 22. Berapakah TC? Berarti
TC-nya adalah 22/21. Kita pilih jawaban yang B. Oke, lanjut next. Sebuah benda menuruni bidang miring kasar jika delta EK dan delta EP berturut-turut adalah perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Pernyataan berikut yang benar adalah. Oke ya, jadi menuruni bidang miring kasar. Oke, konsepnya seperti ini, kakak jelaskan. Ini bidang miring kasar. Konsep dasarnya ini kalau seandainya licin ya, di sini itu kan berarti EK sama dengan 0, kemudian di sini EP-nya maksimum. Nah, kalau di bawah berarti EK-nya max, EP-nya 0, EP-nya 0 gitu ya. Ini bendanya misalkan ya anggap saja seperti ini. Seandainya licin, ini syaratnya seandainya licin, maka EP sama dengan EK. Jadi delta EP sama dengan delta EK. Seandainya licin. Nah, karena di sini ada kata-kata kasar berarti ada gaya gesek yang mengurangin. Ini W gesek atau usaha geseknya yang mengurangin. Oke. Artinya yang dikurangin yang apa, Kak? Harusnya kan sama tuh, tapi karena ada gaya gesek berarti karena kasar berarti delta EP-nya dikurang dengan W gesek sama dengan delta EK. Nah, berarti delta EK-nya nanti lebih kecil. Oke ya. Kakak ulangi lagi. Ini kan delta EP-nya dikurangi dengan gaya gesek. Nah, jadi yang dikurangi siapa? Delta EP-nya. Sehingga hasil setelah dikurangi kan sama dengan EK. Misal nih, EK-nya 18. Berarti ini awalnya pasti lebih dari 18. Jadi EK lebih kecil. EK lebih kecil. Loh Kak, ada dua. EK-nya yang lebih kecil A atau B? Kita pilih yang A. Loh, kenapa yang A? Karena EP-nya turun. Jadi kalau turun, itu ketinggiannya akan berkurang. Nah, makanya minus delta EP. Seperti itu ya. Jadi kalau ketinggian berkurang, minus. Ketinggian naik, plus. Seperti itu. Oke, next. Sebuah benda bermassa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan benda konstan, usaha yang dilakukan gaya F adalah adalah titik-titik yang dilakukan gaya gravitasi bumi. Oke, jadi sebuah benda bermassa M diangkat dengan oleh gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama bergerak naik kecepatan benda konstan, usaha yang dilakukan gaya F adalah. Oke, jadi kan ada sebuah benda, oke ya. Kemudian dia ditarik dengan gaya F, kecepatannya konstan. Jadi ada kata kunci kecepatan konstan ya di sini. Kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan berarti berlaku hukum 1 Newton. Jadi jumlah gayanya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti F sama dengan W. Ya, F sama dengan W. Jadi sigma F sama dengan 0, F min W sama dengan 0, berarti F sama dengan W. Oke, kita udah tahu bahwa F sama dengan W. Nah, dia kemudian naik setinggi H. Naik kecepatan benda konstan. Usaha yang dilakukan oleh gaya F, itu tadi adalah titik-titik yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Kalau F dia akan naik. Oke, dia akan naik. Berarti posisinya positif. Maksudnya gimana, Kak? Kok positif? Seperti ini. Posisi awalnya di sini, dia naik ke atas. Jadi searah dengan F-nya. F-nya kan pengen naik tuh. Kemudian posisi bendanya kebetulan juga naik. Berarti dia positif. Kemudian gaya gravitasi gimana? Dia pengennya turun tapi ternyata bendanya naik. Jadi artinya sebenarnya sama tapi negatif. Oke ya, kebalikannya. Karena seperti ini saya jelaskan lagi ya. Bendanya kan posisinya di sini misalkan tanah. Nah, ini setinggi H. F pengen naik, akhirnya benda juga naik. Berarti arahnya positif, searah dengan gaya F ini tadi, posisi akhir benda. Tapi posisi akhir benda berlawanan dengan arah W. Makanya jawabannya adalah negatif. Negatif dari, seperti itu. Lanjut.
Sebuah benda bermassa 10 kg meluncur di bidang datar licin. Kemudian sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda selama 10 detik berlawanan arah gerak benda. Sehingga energi kinetik benda menjadi 600 Joule. Energi kinetik mula-mulanya berapa? Oke ya, jadi seperti ini. Ini posisi mula-mula benda. Nah, kemudian ini posisi akhirnya ya. Kemudian ada gaya, dia berlawanan arah berarti nanti dia memperlambat ya, menghambat ini. F sama dengan 10 Newton. Oke, massa bendanya 10 kg. Ini juga berarti ya tetap massa benda tidak berubah. Nah, dalam rentang waktu ini T-nya itu bekerja selama 10 detik seperti itu. Nah, untuk energi di sini tinggal 600 Joule. Pertanyaannya adalah energi kinetik di sini. EK di sini berapa gitu ya. Sehingga dia setelah dikurangin dari gaya yang menghambat ini tadi menjadi 600. Jadi ini mix soalnya antara GLBB, hukum Newton, dan juga usaha energi. Jadi 3 bab jadi satu. Nggak apa-apa ya. Jadi langsung saja kita cari percepatannya dulu. Caranya gimana? Caranya dengan hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A. Berarti 10, masanya 10, A-nya 1. Jadi A-nya adalah 1 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya kita menghitung jaraknya. Ya, kita harus tahu jarak. Tapi kita nggak perlu jarak juga bisa sih. Gini aja deh, yang lebih ringkas ya ini. Yang lebih ringkas kita cari aja kecepatannya yang di sini ya. Kita cari kecepatannya yang di sini. Setengah mv kuadrat. EK-nya 600, setengah M-nya 10. Itu V kuadratnya ketemu. Oke, berarti 600 sama dengan 5V kuadrat ya. Berarti V kuadrat di sini adalah 600 dibagi 5. Berarti 120 meter per second. Ini tapi dalam bentuk kuadrat. Oke. Kita sudah tahu kecepatan akhir di sini ya. Ini Vt jadinya kan kecepatan akhirnya. Nah, kita nanti bisa mencari kecepatan awalnya. Oke. Ini sebenarnya bisa sih dilangsung saja biar tahu Vt-nya berarti akar 120 ya. 120 meter per second. Oke, kita langsung saja berarti Vt sama dengan V0 plus AT. Nah, Vt-nya adalah akar 120, V0-nya belum tahu ya. Nah, kemudian ditambah dengan A-nya min 1. Loh, kenapa kok pakai minus? Karena dia melambat geraknya. Nah, T-nya adalah 10. Berarti akar 120 sama dengan V0 min 10. Ya, berarti V0-nya sama dengan akar 120 plus 10. Seperti itu ya. Oke, ya langsung aja kita cari EK1-nya. Kalau gitu kita cari EK1. EK1 sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, ini kan ini EK2 ini. Akhirnya ya. EK1 itu adalah EK awal. Nah, kemudian ya tinggal kita hitung setengah M-nya 10, V-nya. V-nya berarti itu dikuadratkan ya. Akar 120 plus 10 dalam bentuk kuadrat. Berarti ini 5, ini 120 tambah 100 tambah 2 kali 10 dikali 120. Lanjut. Ya berarti 5 kali 120 itu aja udah 600 ditambah 5 kali 100 500 ya.
kemudian ditambah lagi 5 kali 2 100 dikali 120. Bentar, kok banyak banget ya. Oke ya, sorry ini kakak jadi makin bingung. Kita sederhanakan aja ya, pakai angka yang mendekatin. Apa boleh kak? Boleh, karena itu kan selisih angkanya gede-gede, jadi nanti tidak akan terlalu berpengaruh, maksudnya seperti itu. Jadi gini aja, daripada ribet ya, kan kita tahu nih akar 121 itu kan 11 ya. Jadi akar 121 11. Jadi ini pakai yang mendekatin saja. Ini teknik ya ini. Teknik V0 sama dengan akar 121 11. Jadi ini hampir 11 nanti. 11 plus 10. Jadi V0-nya 121 21 meter per second. Nah, langsung kita ketemu EK1-nya nanti ya. Jadi setengah M V0 kuadrat, jadi ini EK awal setengah 10 21 kuadrat, jadi ini 5 dikali dengan 21 kuadrat berapa? 441 ya, 441 dikali 5 200 2025 Joule. Oke, jadi yang nomor 33 ini kalau menurut kakak tidak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya yang dari kakak ya sekitar 2205 Joule. Tapi di sini juga ada, tapi kalau misalkan kalian ada yang menemukan jawabannya, boleh di-share. Oke ya. Nah, lanjut. Atau gini, ini nih. Atau gini nih, kalau seandainya ada soal menemukan soal yang seperti ini ya, kita menemukan soal yang seperti ini, kan gini, kita pakai logika aja, 600 Joule, nah itu kan dikurangi oleh gaya 10 Newton, terus berarti nanti jawabannya atau energi kinetik sebelumnya itu pasti lebih dari 600 Joule. Jadi 150 sama 100 itu bukan 150 sama 100 itu bukan, berarti jawabannya nanti antara 650 dan 1100. Nah, pilih aja yang mana yang mungkin. Jadi kan 1100, meskipun ini kalau menurut kakak jawaban yang benar adalah 2205 Joule. Tapi kalau ketemu soal ini pilih aja yang 1100, yang selisihnya agak banyak dari 600 Joule. Seperti itu. Oke, next. Oke, sebuah bola bermassa 500 gram dilempar vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat di posisi tertinggi, energi potensial bolanya adalah. Oke ya, jadi ada gaya tetap 1 Newton yang arahnya vertikal ke atas. Oke, arahnya vertikal ke atas. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule dari nilainya sewaktu dilemparkan. Oke, nah ini kata-katanya harus dibaca dengan jeli ya kalau ada soal energi, dan ya sebenarnya soal lain pun juga sama. Nah, tapi ini biasanya ada kalimat-kalimat pentingnya seperti ini. Bola dilempar ke atas, maka dia akan geraknya seperti ini. Ada titik tertinggi berarti dia akan berhenti sesaat. Kemudian dia akan mulai jauh, jatuh lagi, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, silakan dibaca. Sebuah bola bermassa 500 gram dilemparkan vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Jadi gayanya itu tidak menghambat geraknya, tapi malah membantu. Oke, seperti itu. Jadi gaya tetap 1 Newton itu malah membantu bolanya itu untuk naik. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetiknya berkurang 16 Joule. Nah, saat di titik tertinggi, energi kinetik itu kan 0. Saat di titik tertinggi, energi kinetik itu 0. Kenapa? Saat di titik tertinggi, bola ini pasti diam.
Karena namanya saja titik tertinggi, dia kan nggak naik lagi, berarti dia diam kemudian jatuh. Artinya EK yang di sini besarnya berapa? Ya besarnya 16 Joule. Seperti itu ya. Nah, kemudian dari nilainya sewaktu dilemparkan, jika percepatan gravitasinya sekian di posisi tertinggi, energi potensialnya berapa? Yang ditanyakan adalah EP di sini. EP. Nah, di sini EP-nya yang 0. Oke ya, jadi ada dua data yang kita dapat di sini, bahwa EK awal itu 16 Joule, kemudian EK-nya yang di sini 0, kemudian yang ditanyakan adalah EP. Nah, faktanya gaya 1 Newton itu membantu gerak. Berarti kita nulisnya EP di atas ini. Ini misalkan ini posisi 1, ini posisi 2 ya. Berarti EP di atas atau EP2 itu adalah EK1 ditambah dengan W. W itu apa? Fs dari ini tadi 1 Newton. Oke ya, jadi EP-nya berapa? Artinya EP2 sama dengan 16 ditambah W. W-nya W besar. Oke, next kita udah tahu persamaan energinya ya, sehingga kita hanya cukup mencari W-nya agar tahu EP2-nya. Gimana Kak kalau gitu cara mengerjakannya? Oke, kita lanjutkan lagi. Yang penting ini udah tahu dulu, nanti kita tinggal mencari EP2-nya. Nah, caranya gimana nih? EK sama dengan 16 Joule. Oke ya, EK sama dengan 16 Joule. Berarti kita bisa tahu energi awalnya. Oke, kita tulis saja tuh, massa sama dengan 0,5 kg, karena kan ini 500 gram. Oke, kemudian F-nya 1 Newton ya. F-nya 1 Newton. Kemudian G-nya 10 meter per second kuadrat. Oke, berarti kita cari tuh EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK-nya adalah 16, ini setengah juga ya, masanya kan 0,5 setengah, kemudian ini V kuadrat. V kuadrat berarti 16 dikali 4. V-nya berapa kalau gitu? 16 kali 4 itu kan sama dengan 64. Berarti V-nya adalah 8 meter per second. Oke, ini V awalnya atau V nolnya. Oke, selanjutnya next kita mencari perlambatannya jadinya berapa, seperti itu. Oke, jadi gaya beratnya, jadi kan posisinya seperti ini kalau mau digambar. Gaya angkatnya F sama dengan 1 Newton. Kemudian W-nya berapa, Kak? W-nya berarti M kali G. M kali G, masanya 0,5 dikali 10 berarti 5 Newton. Kita cari perlambatannya. F sama dengan M kali A. 1 dikurang 5 sama dengan setengah A. Berarti ini min 4 sama dengan setengah A. Perlambatannya berapa kalau gitu? Minus 8 meter per second kuadrat. Oke, setelah tahu final berarti kita bisa mencari ketinggian maksimum. Jadi memang agak panjang ya. Jadi kita cari ketinggian maksimumnya, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 AS. Ketinggian maksimum berarti saat berhenti pasti 0. Ini 8 kuadrat ditambah 2 A-nya min 8, S-nya dicari. 0, 64 min 16 S. Maka 16 S sama dengan 64. Berapakah S-nya? Berarti 4 meter ya. Kita lanjutkan ke sini, berarti udah ketemu. EP2 sama dengan 16 ditambah W-nya. W-nya tadi berapa? F kali S. Ini jadi usaha ya, ini usaha dari gaya 1 Newton ya. Nah, F kali S. F kali S berarti EP2 sama dengan 16 ditambah F-nya 1 Newton, kemudian S-nya 4. Maka EP2 adalah 20 Joule. Kita pilih jawaban B. Oke, next.
Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam, kemudian ke kiri selama 1 jam. Jika kelajuan kendaraan itu tetap 80 km per jam, perpindahannya adalah kecepatannya kan 80 km per jam ya. Kemudian gerak ke kanan 2 jam. Nah, di 80 km per jam artinya adalah 80 km tiap 1 jam. Kalau 2 jam berarti 160. Oke, ke kanan menempuh 160 km. Kenapa? Karena selama 2 jam. Kemudian ke kirinya cuma 1 jam, berarti ya 80 km itu. 80 km. Perpindahan adalah titik awal ke titik akhir, titik awal ke titik akhir. Ini titik awal, ini titik akhir. Berarti berapa? Ya ke kanan sebesar 80 km. Kita pilih yang B, kita aja. Lanjut. Sebuah benda bermassa 250 gram meluncur di bidang datar licin dengan kecepatan v. Kemudian benda ditahan oleh gaya tetap 0,5 Newton selama 3 detik sehingga benda berhenti. Nilai v adalah, oke, ini kita tahu bahwa massa 250 gram, ya massanya 250 gram atau 0,25 kilo ya. Kemudian gayanya adalah 0,5 Newton. T-nya, waktunya, selang waktunya adalah 3 detik. Pertanyaannya adalah V. Delta V. Nah, jadi mula-mula dia itu bergerak kemudian berhenti. Oke. Ini pakai rumus momentum impuls, mungkin di SMP belum pernah, tapi kakak kasih tahu rumusnya. Momentum impuls itu rumusnya adalah F dikali di bawah sini aja ya, cukup sepertinya. F dikali delta T sama dengan M dikali delta V. F-nya adalah 0,5, T-nya adalah 3, M-nya 0,25, nanti ketemu delta V. Jadi delta V sama dengan 0,5 dikali 3 dibagi 0,25. Berapakah delta V? Ini bagi ceret-ceret 2. Berarti 2 kali 3, 6 meter per second. Karena ini ditahan hingga berhenti berarti kan perubahannya 6. Jadi perubahan 6 itu dari angka berapa sampai 0 ya, berarti dari angka 6 gitu ya. Perubahannya kan 6, kemudian akhirnya berhenti berarti sebelumnya kan 6. 6 ke 0 kan berubahnya 6. Kalau misalkan sehingga benda bergerak 2 meter per second berarti delta V kan 6 meter per second. Nah, kemudian bendanya menjadi 2 meter per second berarti kecepatan awalnya adalah 8. Kenapa? Bagaimana biar perubahannya 6 kalau akhirnya 2 berarti sebelumnya kan 8. Seperti itu. Oke, kita pilih yang 6. Lanjut next. Grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap berupa kurva linear, kuadratis, konstan, tidak tentu. Oke, jadi ini untuk grafik kakak jelaskan ya. Grafik linear itu yang seperti apa sih kak? Grafik linear itu yang lurus atau tetap. Nah, misalkan langsung saja untuk benda yang GLB. Oke, ya, benda yang GLB ada 3 grafik. Oke, grafik yang pertama adalah posisi. Posisi itu X ya simbolnya. Yang kedua adalah kecepatan, simbolnya V. Yang ketiga adalah percepatan, simbolnya A. GLB gerak lurus beraturan itu seperti ini. Ini namanya adalah konstan. Sorry, maaf. Linear. Oke ya, jadi yang ini adalah grafik linear. Kemudian karena kecepatannya tetap, dia nggak nambah-nambah. Gini.
Cara bacanya gimana sih Kak? Kita lihat grafik yang awal nih. Ini kan posisi dengan waktu. Kalau GLB itu kecepatannya tetap, waktunya nambah, posisinya nambah. Contoh 2 meter per second. Tiap detiknya 2 meter. Jadi tiap 1 detik nambah 2 meter. Detik kedua menjadi 4 meter. Detik ketiga menjadi 6 meter dan seterusnya. Jadi waktu nambah, posisi juga nambah. Tapi kecepatannya tadi berapa? 2 meter per second terus Pak. Jadi berapapun waktunya nambah, kecepatannya adalah 2 meter per second. Jadi namanya konstan. Jadi ini yang disebut linear itu gambarnya seperti ini. Ini linear, kalau ini konstan. Kalau percepatannya gimana? Karena GLB ya tidak ada percepatan 0. Jadi ini grafik 0, tidak ada percepatan. Nah, kemudian GLBB dipercepat. Direpresentasikan ke 3 grafik juga. Posisi, waktu. Kemudian ini kecepatan, waktu. Terakhir, percepatan waktu. Oke, posisinya ini namanya kuadratis. Nah, jadi artinya semakin waktunya nambah itu kan pakai fungsi kuadrat. Dari mana Kak taunya? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, jadi pengaruh waktu. Jadi kalau semakin banyak, jadi naiknya itu semakin kenceng. Ini namanya kuadratis. Kok bisa seperti itu? 1 kuadrat 1 berarti naiknya kan 1. 2 kuadrat 4. Nah, yang tadi detik 1 naiknya 1. Yang detik kedua naiknya udah langsung 4. Detik ketiga naiknya jadi 9 karena 3 kuadrat 9. Nah, V-nya karena dipercepat tuh V-nya bertambah secara teratur jadi nambahnya gini. Yang konstan apanya? A. Jadi ini linear, ini konstan. Kalau ini A sama dengan 0, artinya gitu ya. Oke, grafik posisi terhadap waktu untuk setiap benda yang bergerak dengan kecepatan tetap berarti GLB. Posisi terhadap waktu berarti jawabannya adalah yang linear. Oke, next. Sebuah kereta bergerak mendaki dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30 derajat. Sebuah kotak kayu bermassa 800 gram berada di lantai kereta yang licin. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, gaya yang diperlukan untuk menahan kotak tetap di posisinya adalah berapa newton? Itu. Oke, lanjut ya. Kita ulangi lagi. Sebuah kereta bergerak mendaki dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat di jalur lurus miring dengan sudut elevasi 30 derajat. Sudut elevasi itu apa sih, Kak? Kemiringan. Jadi ibaratnya ini ada sudut 30 derajat ya. Nah, kemudian ada kereta mendaki. Ini kereta, kemudian di dalam kereta itu ada sebuah kotak kayu bermassa 800 gram berada di lantai kereta yang licin. Jadi anggap ini ada kotak kayunya. Oke, kemudian jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, gaya yang diperlukan untuk menahan kotak tetap di posisinya adalah, oke, kita tulis yang diketahui apa aja. Ada percepatan ya di sana sebesar 2 meter per second kuadrat. Kemudian ini ada massa 800 gram. Jadi ini kalau digambarkan itu sini kan W nih, ini W. Nah, berarti yang ke sini itu adalah W sin theta. W sin 30 derajat ya, langsung saja. Yang ke sini adalah W cos 30 derajat. Nah, kita ambil yang searah dengan lintasannya. Berarti W sin 30 derajat. Oke, tadi diketahui lagi bahwa masanya 800 gram ya, atau 0,8 kilogram. Kemudian G-nya dipakai yang 10 meter per second kuadrat. Kita cari nih. Ini kan kalau misalkan diambil kan gini. Ini W sin 30 derajat. Kemudian yang ke sana adalah F. Kita cari karena ini yang berlawanan ya. Kita cari. Kemudian kita cari F-nya. F sama dengan M kali A. Berarti 0,8 dikali 2. Berapa? 1,6. Itu F-nya. Kemudian W-nya berapa, Kak? W-nya dicari. W sin 30. W sin 30 derajat sama dengan. Berarti kan ini MG sin 30 derajat. Nah,
M-nya adalah 0,8, G-nya 10, sin 30 derajat itu setengah. Jadi dihafalkan aja sin 30 setengah. Setengah kali 0,8 kali 10 8 ya. 8 kali setengah berarti 4 Newton. Oke, yang ini tadi 4 Newton, sedangkan yang ini 16 Newton. Berarti berapa gaya yang harus digunakan untuk menahan? Ini masih besar, gaya beratnya yang ke bawah sebesar 4 Newton. Berarti perlu tambahan gaya sebesar berapa? Kita simbolkan Fx saja ya. Fx berarti tambahannya adalah 4 dikurang 1,6, 2,4. Biar apa? Biar seimbang gitu ya. Jadi kita pilih yang A. Oke, sebuah kotak kedap air bermasa 4 kg ketika ditimbang dalam keadaan terendam seluruhnya di dalam air. Tercatat beratnya 34 Newton. Jika rapat massa air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10, volume kotak adalah berapa gitu ya. Oke, jadi kan W di air itu sama dengan W di udara dikurangi gaya angkat ke atas ya. Jadi benda itu kalau masuk ke dalam air dia akan berkurang beratnya karena ada gaya angkat ke atas dari atau gaya Archimedes. Berat di air itu 34. Oke. W di udara berarti ya mg, massa kali gravitasi 4 kali 10 ya. mg. Fa-nya berarti rho GV seperti itu. 34 di sini ada 4 dikali 10 min rho-nya 1000, G-nya 10 nanti ketemu V. Berarti di sini adalah 10.000 V 40 min 3 4 berarti V-nya adalah 6/10.000 meter kubik atau V sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Di situ dijadikan senti ya. Dijadikan senti. Berarti kalau dijadikan senti dia naik meter desi senti 2 ya. Karena pangkat 3 6. Berarti naik 6. Berarti ini tinggal 10 pangkat 2 cm kubik. Kita pilih yang D kalau gitu seperti itu. Lanjut. Sebuah tabung dengan masing-masing ujung diberi nama A dan B diletakkan mendatar. Fluida dialirkan melalui tabung itu. Jika perbandingan luas penampang ujung A dan B adalah 1/4, perbandingan kecepatan A banding B adalah. Jadi gini. Nah, ini adalah ujung A, ini adalah ujung B. Jelek. B. Oke ya. Di sini adalah 1. Jadi luas penampang A itu 1. Jadi A-nya A itu sama dengan 1. A-nya B itu adalah 4. Ya langsung saja debit ya. A1 V1 sama dengan A2 V2. Itu kalau 1, 2. Kalau AB ya berarti AA dikali VA, AB dikali VB. Seperti itu saja. VB. Oke, AA-nya 1, VA-nya belum tahu, AB-nya 4, VB-nya belum tahu. Pertanyaannya adalah perbandingan VA dengan VB. Berarti VA banding VB, ya 4 dibanding 1. Yang C. Next. Untuk mengusir burung pemakan padi di sawah digunakan suatu alat penghasil bunyi pada frekuensi tertentu. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pada kisaran frekuensi 42 kHz sampai 50 kHz, burung pemakan padi menunjukkan perilaku terganggu. Bunyi tidak nyaman yang didengar oleh burung tersebut termasuk pada daerah frekuensi. Jadi seperti ini. Infrasonik itu kurang dari 20 Hz. Kalau audiosonik antara 20 Hz sampai berapa? Audiosonik 20.000 Hz. Kalau misalkan ultrasonik
Nah, ultrasonik berarti itu lebih dari 20.000 Hz. Ultrasonik. Ini bacanya kan infrasonik kurang dari 20, audiosonik antara 20 sampai 20.000. Kalau ultrasonik lebih dari 20.000. Nah, sekarang ada di rentang 42 kHz. Oke ya. Di rentang 42 kHz. 42 kHz itu berapa sih, Kak? 42 kHz. Kilo itu kan 1000, berarti 42.000 Hz. Berarti ya di mana? Ultrasonik. Karena lebih dari 20.000 itu udah langsung ultrasonik. Lanjut. Sebuah sinar gitar terbuat dari kawat bermassa 10 gram, M-nya 10 gram, 0,01 kg, panjangnya 70 cm. 70 cm berarti 0,7 meter. Gayanya adalah 70 Newton. Oke, pertanyaannya adalah frekuensi nada dasar senar. Oke ya, untuk mencari frekuensi nada dasar senar, kita harus tahu kecepatannya dulu. Ini namanya hukum Melde. Kalau kalian belum pernah belajar, kakak ulangin ya hukum Melde. Tapi ada juga buku SMP yang sudah menjelaskan hukum Melde. Rumusnya apa, Kak? V sama dengan akar FL per M. Berarti V sama dengan akar 70 dikali L-nya adalah 0,7 dibagi 0,01. Berarti kan sama aja 7 kali 7 ya, ini 49. Nah, berarti 4900. V-nya berapa? 70 meter per second. Seperti itu ya. V-nya adalah 70 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah nada dasar. Nada dasar. Jadi kan kayak gini. Nada dasar sebuah senar gitar. Jadi posisi senar gitar itu kan gini nih. Ini pasti simpul. Nah, nada dasar itu nada yang bisa dibentuk paling kecil. Dia itu adalah setengah lambda. Setengah lambda. Ya, ini kan setengah lambda. Satu bukit itu setengah lambda ya. Berarti kan sepanjang L. Jadi L-nya pakai L kecil juga boleh. Jadi L sama dengan setengah lambda. Oke. Kita masukkan ke rumus V sama dengan lambda dikali F. Oke ya. V-nya 70, lambdanya berarti 2 kali L ya. 2 kali L F0. Ini khusus F0 ya. Ini khusus F0. Berarti ya 70 sama dengan 2 kali L-nya 0,7 dikali F0. Oke, langsung saja. Ini berarti 70 dibagi 0,7 ya 100 ya. Berarti kan 100 dibagi 2 sama dengan F0. Maka F0-nya adalah 50 Hz. Oke. Next. Seutas dawai dengan rapat massa 0,08 kg per meter dihubungkan dengan sebuah sumber getaran sehingga pada tali itu merambat gelombang transversal dengan kecepatan 25 meter per second dan panjang gelombangnya 2 meter. Tegangan dawai dan frekuensi gelombangnya adalah. Oke, rapat massa itu biasanya disimbolkan dengan rho. Ya, rho, rapat massa. Tapi rapat massa itu kalau dalam bentuk volume, kita ambil simbol alfa aja. Sebenarnya penyimbolan ya, ini hanya penyimbolan. Kalau yang umum di Melde itu mu. Ya udahlah kita pakai yang umum-umum saja ya. Pakai yang umum saja. Berarti mu. Mu itu gimana Kak nulisnya gini. Mu-nya adalah 0,08 kg per meter. Jadi mu itu rumusnya adalah M per L. Nah, kemudian kecepatannya V-nya itu adalah 25 meter per second. Kemudian lambdanya adalah 2 meter. Yang ditanyakan sekarang adalah F. Dan frekuensi. F besar, F kecil.
tegangan itu kan gaya, kalau frekuensi hertz itu gitu. V sama dengan akar FL per M awalnya ya. Nah, karena M per L itu mu, berarti kan ini boleh diganti F per mu karena M-nya ada di bawah. Kalau mu kan M-nya di atas M per L. Kalau L per M berarti S per mu, gini tulisnya kayak gitu. Oke, 25 sama dengan akar F per 0,08. Pindah ruas jadi 625 sama dengan F per 0,08. Berarti F-nya berapa? Ya 625 dikali 0,08. Berapakah 625 dikali 0,08? 50 Newton berarti ya. Kemudian ditanyakan frekuensi V sama dengan lambda dikali F. V-nya 25, lambdanya 2, F. Berarti F-nya adalah 12,5 Hz. Oke, kita jawab opsi B. Lanjut, sebuah pegas panjangnya 20 cm digantungi beban sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut secara perlahan beban ditarik ke bawah hingga panjang pegas mencapai 22 cm. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak turun naik. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali. Sebuah pegas panjangnya 20 cm ya digantungi beban sehingga panjangnya berubah menjadi 21 cm. Pada keadaan tersebut secara perlahan ditarik ke bawah hingga panjangnya 22 cm. Setelah tarikan dilepas, beban bergerak naik turun. Waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan adalah 2 second. Oke. Amplitudo dan frekuensi osilasi pegas tersebut adalah. Oke, jadi kayak gini. Nah, awalnya itu kan panjangnya 20 cm ya. Sebelum ada beban. Jadi gini aja nulisnya. Kakak nulisnya gini. Nah, setelah ada beban, kemudian setelah ditarik, oke, jadi ini panjangnya 20 cm. Ini dari sini ke sini. Maaf ya, bentar. Ada masalah ini. Oke, next. Ini ke sini adalah 1 cm. Ini ke sini adalah 1 cm. Oke ya, jadi ini ada F plus W. Kalau ini W saja. Nah, yang menyebabkan osilasi itu kan F ya. Berarti ini nanti ya amplitudonya 1 cm. Tuh, kenapa Pak kok 1 cm? Ini kan tanpa beban, kemudian dikasih beban kan diam. Jadi dikasih beban memang nambah 1 cm tapi diam. Ketika kita narik lagi 1 cm kemudian dilepas, ya nanti akan naik turun ya amplitudenya 1 cm ini tadi. Kan kita nariknya 1 cm. Dari 21 cm ke 22 cm itu kan 1 cm. Jadi naiknya 1 cm. Langsung dipilih yang B. Buat membuktikan 5 Hz, ya kita cek waktu yang diperlukan beban untuk 10 kali kembali ke titik saat dilepaskan, berarti kan ini 10 kali, ini N. 10 kali. Kemudian waktunya T-nya adalah 2. Nah, frekuensi F itu kan N per T. 10 bagi 2 berapa? Ya 5. Cocok. Jawabnya memang yang B. Itu ya. Lanjut. Seorang anak mengamati pita-pita warna yang terlihat di permukaan gelembung sabun. Pita-pita warna ini terbentuk karena peristiwa titik-titik cahaya di permukaan gelembung sabun. Oke, jadi kalau kalian sedang melihat gelembung sabun, itu biasanya ada warna pelanginya ya. Nah, warna pelangi-pelangi itu disebut dengan interferensi, oke ya. Itu namanya interferensi. Pita-pita warna itu sebenarnya
membentuk kayak cincin-cincin itu ya, kayak cincin, namanya cincin Newton, bisa lapisan tipis karena termasuk lapisan tipis itu, tapi namanya adalah interferensi. Ini konsep aja dihafalkan. Oke, lanjut lagi. Next. Pada peristiwa pemantulan, baur atau difus berkas sinar datang dipantulkan dengan sudut yang ya sama, mau apapun permukaannya. Kalau pemantulan itu sudutnya ya sama. Loh, gimana Kak kok bisa sama? Misalkan nih permukaannya teratur, ya bedanya nanti sinarnya teratur sama tidak, gitu aja. Ini gini. Ya ini sama sudutnya. Sudut datang, sudut pantul. Kesini lagi. Diambil garis bantunya. Ya ini sama lagi. Oke, kalau misalkan baur atau difus, misal yang satu kena sebelah sini, jadi ya tetap sama sudut datang sama sudut pantul. Yang satunya kenanya yang bagian ini misalkan. Nah, seperti ini. Ya ini sama sudut datang sama sudut pantul. Hanya saja bedanya teratur dan tidak teratur. Gitu ya. Konsepnya ini namanya hukum Snellius. Lanjut. Sebuah lensa cembung memiliki panjang fokus 15 cm. Oke, di sini adalah lensa cembung, berarti dia positif negatif lensa cembung? Lensa yang positif. Ini kalau cermin cekung positif, cermin cembung negatif. Kalau lensa cembung positif, lensa cekung negatif. Jadi fokusnya adalah plus 15 cm. Di depan lensa tersebut diletakkan benda pada jarak 10 cm. S-nya adalah 10 cm. Bayangan yang terbentuk adalah, jadi ini kan di ruang satu ya. Kenapa kok di ruang satu Kak? Karena fokusnya saja 15 cm, berarti bendanya kan 10 cm itu antaranya. Jadi nggak lebih dari 15 cm, pasti dia di ruang satu. Oke, nanti saja diajarin cara ngitungnya. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ini dulu 1/15 sama dengan 1/10 plus 1/S aksen. Oke ya, 1/S aksen. Nah, berarti 1/S aksen 1/15 dikurang 1/10 disamain penyebutnya jadi 30. 30 bagi 15 2, 30 bagi 10 adalah 3. Jadi 1/S aksen sama dengan min 1/30. Kalau gitu S aksennya berapa? Min 30 cm. Nah, artinya dia maya. Kalau minus itu bersifat maya. Nah, oke. Lanjut, garis gaya listrik di dekat sebuah muatan listrik, titik-titik garis gaya listrik di tempat yang jauh dari muatan listrik. Oke, misalkan muatan listrik positif. Garisnya keluar ya. Garis, 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 dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi ini di dekat muatan, ini yang jauh dari muatan. Lebih rapat. Sebuah partikel bermuatan 2 mikrokulom bergerak dengan kecepatan 2 meter per second dalam daerah dengan medan magnet sekian. Gaya kulomnya, nah ini sebenarnya masuk materi SMA ya, kelas 12 SMA, teman nggak apa-apa lah. Q sama dengan 2 mikrokulom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. V 2 meter per second. B 0,5 Tesla. F rumusnya tinggal dikalikan. B Q V. Jadi 0,5 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 2. Jadilah 2 kali 10 pangkat min 6 Newton. Oke, 0,5 kali 2 kan 1. Gitu. Next, terakhir, bumi berotasi dan berevolusi secara bersamaan. Revolusi bumi menyebabkan beberapa peristiwa. Jadi, rotasi bumi itu bumi berputar pada porosnya. Kalau revolusi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari. Oke, kira-kira mana yang menjadi peristiwa ya dari revolusi bumi? Oke, jadi karena tiga-tiganya ini adalah penyebab dari rotasi ya. Gerak semua benda langit ya, kayak bulan, matahari, itu juga bisa termasuk akibat dari rotasi. Terjadinya siang malam juga rotasi, perbedaan waktu itu juga rotasi. Berarti jawabannya adalah yang A.
Oke, pembahasan KSN IPA bagian fisika sudah selesai yang tahun 2020. Terima kasih sudah menonton. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.